Halo semua, selamat datang di channel Gabut Cerita. Sebelum ke pembahasan, Mimin mau berterima kasih untuk yang sudah subscribe dan like video di channel ini. Dan yang belum melakukan itu, Mimin mohon bantuannya untuk segera subscribe dan like videonya. Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part sebelumnya. Di part sebelumnya, pengemis tua berpura-pura mati agar dapat menurunkan kewaspadaan Zhao Bufan dan teman-temannya. Lalu, saat tangan Zhao Bufan akan menyentuh pengemis tua itu, di sini pengemis tua itu langsung membuka matanya dan langsung mencekik Zhao Bufan hingga moket. Setelah membunuh Zhao Bufan, pengemis tua itu mengatakan kepada semua orang bahwa itu terjadi berkat rencana dari Lin Fan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Mendengar pernyataan dari pengemis tua itu, di sini Lin Yantian pun sangat terkejut dan sangat tidak percaya. Kemudian, sambil menengok ke arah Lin Fan yang masih mengeluarkan energinya yang meluap-luap, Lin Yantian pun mencoba untuk mengonfirmasinya. Saudara Lin Fan, apakah yang dikatakan pengemis tua itu benar? Lin Fan pun di sini sambil tersenyum tipis membenarkannya. Hahaha, ya, itu benar. Kau pikir rencana busuk kalian tidak aku sadari? Sayangnya, daya main otak kalian itu tidak bisa dibandingkan denganku. Chen Kai-er yang mendengar itu hanya bisa merasa kesal dengan Lin Fan. Di sini, Sang Qisan mencoba menjelaskan kepada Lin Fan dengan berkata, "Saudara Lin Fan, tunggu dulu. Mungkin ini ada kesalahpahaman di antara kita." Hah? Apa kau bilang? Kesalahpahaman? Apakah harus kugunakan pengendali pikiran untuk mengungkapkan semuanya? Sang Qisan pun di sini langsung terdiam setelah mendengar ancaman dari Lin Fan. Lin Yantian yang telah menyadari bahwa Lin Fan sudah mengetahui rencana busuk dirinya dan teman-temannya, di sini Lin Yantian langsung berkata kepada Lin Fan, "Lin Fan, kami sungguh telah meremehkanmu. Tetapi kita akan bertemu lagi." Lin Fan pun di sini merasa bingung setelah mendengar perkataan dari Lin Yantian itu. Akan tetapi, tanpa memperdulikan kebingungan Lin Fan, di sini Lin Yantian langsung mengeluarkan tekniknya yang bernama Earth Law Soil Prison. Lalu, seketika muncul bebatuan seperti gunung dari bawah tanah. Yang lama-kelamaan, bebatuan itu mengerucut ke atas. Sampai akhirnya, bebatuan itu membungkus tubuh Lin Yantian. Akan tetapi, sebelum semuanya terbungkus, Lin Yantian sempat berkata kepada Lin Fan, "Lin Fan, selamat tinggal. Sampai bertemu lagi." Kemudian, setelah selesai mengatakan itu kepada Lin Fan, bebatuan itu pun telah sepenuhnya membungkus tubuh Lin Yantian. Dan seketika, cling, bebatuan itu pun menghilang bersama Lin Yantian yang ada di dalamnya. Lin Fan yang melihat itu hanya tersenyum kecil, sembari berkata, keluarga Lin ya? Baiklah, aku akan nantikan pertemuan itu." Di sini, pengemis tua itu berterima kasih kepada Lin Fan. "Saudara Lin Fan, terima kasih." Lin Fan pun di sini langsung menjawabnya, Ya. Sekarang,
kau beristirahatlah dulu. Aku masih ada pembicaraan dengan gadis itu. Di sini, tiba-tiba Murongsu bertanya kepada Lin Fan, "Hei, kamu itu sebenarnya siapa?" "Shh, kalau kau bisa dengan mudah menyadariku yang sebenarnya, maka hidupku selama ini itu akan sia-sia." Apakah mungkin kamu itu..." Sebelum selesai mengatakannya, di sini Lin Fan langsung memotongnya. "Tidak usah bicara lagi." Kemudian, di sini Lin Fan langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Murongsu dan langsung mencekiknya, sembari berkata, "Permainan ini sudah selesai." Oh iya, Mimin mau ngasih info sedikit ya guys. Pada sebelumnya, saat Lin Fan dan Murongsu bertarung, Lin Fan hanya main-main saja ya guys, tidak serius dalam menghadapi Murongsu. Oke, kita lanjutkan. Di sini, Murongsu yang melihat kecepatan Lin Fan langsung berkata, Kenapa kau cepat sekali?" Sembari mencoba melepaskan diri dari tangan Lin Fan yang sedang mencekiknya. Lin Fan pun di sini langsung menjawabnya dengan tingkah tengilnya. Kau tidak boleh berkata cepat terhadap pria. Apakah kalian mengerti guys tentang perkataan Lin Fan itu? Intinya, jangan lupa minum obat kuat ya guys. Hahaha. Dari kejauhan, Sang Kisan yang melihat Lin Fan sedang mencekik Murongsu langsung merinding ketakutan. Kemudian, di sini Sang Kisan langsung bergumam di dalam hatinya, "Sial, ini sungguh sangat sial. Lin Yantian itu memang sangat sialan. Mereka telah kabur dan meninggalkanku sendirian." Lalu, setelah selesai dengan gumamannya, di sini Sang Kisan mencoba untuk merangkak pergi dari tempat itu. Kembali lagi kepada Lin Fan ya guys. Di sini, Lin Fan dengan tatapan tajam dan aura mengintimidasinya, Lin Fan bertanya kepada Murongsu, "Hei, jelaskan kepadaku, apa hubunganmu dengan Murongking itu? Kalau Tuan Muda ingin membunuhku, langsung saja lakukan sekarang. Gadis kecil ini tidak akan membocorkan sedikit pun tentang informasi keluarga Murong kepadamu." Lin Fan yang menyadari ada yang disembunyikan oleh Murongsu, lalu bergumam di dalam hatinya, "Lagi-lagi saat aku menyebutkan nama Murongking, matanya langsung memancarkan niat membunuh. Apa yang sebenarnya Murongking lakukan kepada gadis ini?" Baiklah, sepertinya aku berubah pikiran. Sembari melepaskan cekikannya. Lalu, di sini Lin Fan melanjutkan perkataannya, "Aku tidak akan membunuhmu. Malahan, aku dapat membantumu untuk membunuh seseorang." Sambil terpatuk dan memegangi lehernya yang masih kesakitan akibat cekikan Lin Fan itu, Murongsu berkata dengan terbata-bata, Apa yang kau maksud?" Lin Fan pun di sini langsung mengangkat kepala Murongsu, seperti hendak menciumnya. Murongsu yang melihat tingkah Lin Fan itu sangat panik dan langsung berpikir yang aneh-aneh. Lalu, di sini Murongsu langsung berkata, Hei, apa yang akan kamu lakukan?" Tanpa memperdulikan perkataan Murongsu itu, Lin Fan langsung membisikkan sesuatu kepada Murongsu. "Aku dapat membantumu untuk membunuh Murongking." Mengetahui bahwa Lin Fan hanya ingin membisikkan sesuatu, Murongsu pun di sini sedikit malu, karena sempat berpikir aneh-aneh kepada Lin Fan. Lalu, di sini Murongsu berkata kepada Lin Fan,
Tuan muda, aku itu adalah anggota dari keluarga Murong. Apakah kau tidak salah mengatakan seperti itu kepadaku? Hahaha. Ya. Kau itu memang anggota dari keluarga Murong. Akan tetapi, meskipun kau dari anggota keluarga Murong, setiap aku menyebut nama Murong King, matamu itu langsung memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa pandai kau menyembunyikan itu. Sayangnya, aura membunuhmu itu tidak bisa kau sembunyikan dari aku. Memangnya, kau tahu betapa kuatnya Murong King itu, sampai kau berani mengatakan seperti itu kepadaku? Aku sendiri tidak tahu betapa kuatnya dia. Akan tetapi, dengarkan aku. Aku lebih kuat dari dia, sembari mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Tanah-tanah di sekitar Lin Fan pun di sini langsung hancur, akibat tidak kuat menahan tekanan yang dikeluarkan oleh Lin Fan. Pengemis tua yang menyadari akan bahaya jika berada di jangkauan tekanan Lin Fan langsung melompat dan pergi sejauh mungkin dari jangkauan tekanan Lin Fan itu. Sang Qisan pun yang sudah sedikit jauh dari Lin Fan masih terkena efek dari tekanan yang dikeluarkan oleh Lin Fan itu dan langsung tersungkur ke tanah. Tidak hanya Sang Qisan, Murong Su yang kultivasinya sudah berada di Rana Foundation pun langsung tersungkur ke tanah akibat tekanan yang dikeluarkan oleh Lin Fan itu. Di sini, sambil menatap Murong Su yang tersungkur ke tanah akibat tekanannya, Lin Fan berkata, "Apa kau paham sekarang? Inilah kekuatan mutlakku." Sambil berusaha menahan tekanan yang dikeluarkan oleh Lin Fan, Murong Su langsung berkata, "Mustahil. Ini sungguh mustahil. Sebenarnya, apa dasar kultivasimu itu? Kau tidak perlu mengetahui itu. Sekarang, bagaimana? Apakah kau percaya dengan kekuatanku?" Di sisi lain, Sang Qisan yang sudah tidak tahan dengan tekanan yang dikeluarkan oleh Lin Fan langsung berteriak, Saudara Lin Fan, bisakah kau mengampuni nyawaku? Aku pasti akan mengabulkan semua permintaanmu. Aku berjanji." "Diam. Sekarang bukan saatnya kau bicara." Kemudian, di sini Lin Fan melanjutkan perkataannya kepada Murong Su. "Sekarang, aku ada penawaran untukmu. Kita akan melakukan kerjasama. Setelah itu, aku akan membantumu untuk membunuh Murong King. Atau, jika kau menolaknya, aku akan membunuhmu." "Oh iya, aku ini orang yang tidak sabaran. Jadi, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk menjawabnya. Untuk itu, pikirkan baik-baik jawabanmu." Setelah mengatakan itu, Lin Fan pun langsung memulai menghitungnya. 1, 2. Di hitungan kedua ini, Lin Fan sudah memulai mengangkat tangannya, bersiap melancarkan serangan untuk membunuh Murong Su. Dan 3. Setelah hitungan ketiga itu, di sini Lin Fan langsung berteriak, "Kesempatanmu sudah habis." Lalu, di sini Lin Fan langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Murong Su, sembari berkata, "Mati kau!" Akan tetapi, sebelum serangannya itu benar-benar mengenai Murong Su, di sini Murong Su langsung berteriak, Tunggu! Apakah kau benar-benar bisa membantuku untuk membunuh Murong King?" "Oh, tentu saja. Kau bisa pegang kata-kataku ini." Sekali kata-kata yang keluar dari mulutku itu mustahil untuk ditarik kembali. Akhirnya, setelah Lin Fan meyakinkan Murong Su pun percaya dan setuju dengan penawaran Lin Fan. "Baiklah, kau sudah setuju. Sekarang, aku hanya kurang satu hal.
Aku harus mengurus seseorang dulu, sembari melirik ke arah Sang Kisan. Sang Kisan yang menyadari orang yang dimaksud Lin Fan itu adalah dirinya, Sang Kisan pun di sini langsung panik dan langsung mengeluarkan keringat dingin. Apalagi saat Lin Fan sudah mulai berjalan mendekatinya, yang mana itu membuat Sang Kisan pun di sini semakin panik. Lalu, di saat Lin Fan tepat di hadapan Sang Kisan, di sini Lin Fan langsung bertanya, bagaimana aku harus menanganimu? Saudara Lin Fan, selama kau mengampuni nyawaku, aku akan berjanji akan selalu memberikan apapun yang kau inginkan. Tawaran itu sedikit menarik. Tetapi, bagaimana kalau aku menolak tawaran itu? Sambil bersujud, di sini Sang Kisan langsung berkata, "Aku mohon, tolong ampuni nyawaku. Semua ini adalah rencana Lin Yantian dan Zhao Bufan. Jadi, itu semua bukan salahku. Oh iya, bukankah kau ingin melawan keluarga Murong? Aku pasti akan membantumu setulus hatiku dan akan menjadi orangmu yang setia." Terdengar cukup menarik. Baiklah, akan kupikirkan kembali tentang itu. Iya, saudara Lin Fan, aku lupa, aku juga masih mempunyai ini. Sembari mengambil sesuatu dari saku bajunya, yang mana itu adalah sebuah cincin ruang. Di sini, Sang Kisan memberikan cincin ruang itu kepada Lin Fan, sembari berkata, "Saudara Lin Fan, ini adalah cincin ruang. Pengakuan master dari cincin ini sudah kusingkirkan. Jadi, semua barang yang ada di dalam cincin ini adalah milikmu sekarang. Di dalamnya juga ada banyak sekali harta murni. Ini adalah ketulusanku kepadamu. Silahkan, cincin ruang itu kau pakai saudara Lin Fan. Pasti akan sangat cocok untukmu." Lin Fan pun di sini langsung mengambil cincin ruang itu dan langsung memakainya di salah satu jarinya. Melihat Lin Fan yang telah memakai cincin ruang itu, di sini Sang Kisan pun langsung tersenyum jahat, yang menandakan ada makna tersembunyi yang sedang direncanakan oleh Sang Kisan. Di sisi Lin Fan yang sudah memakai cincin ruang itu, Lin Fan dengan senangnya berkata, Wah, cincin ini terlihat sangat bagus." Hahaha, ya, itu memang terlihat sangat bagus, ujar Sang Kisan, sembari tangannya melakukan sesuatu. Dan tiba-tiba jari Lin Fan yang sedang memakai cincin ruang itu di sini langsung memuncratkan darah, seperti terkena suatu tusukan dari sebuah jarum yang berada di cincin ruang itu. Lin Fan pun di sini sedikit terkejut dengan kejadian itu. Di sisi lain, Sang Kisan yang merasa rencana liciknya telah berhasil dan melihat ekspresi Lin Fan yang terkejut, Sang Kisan pun di sini langsung tertawa dengan sangat keras. Hahaha, Lin Fan, apa kau bisa memahami jarum yang ada di cincin ruang itu? Jarum itu adalah jarum racun yang telah disuling secara khusus oleh keluarga Zhangku. Tidak ada yang bisa memurnikannya selain diriku. Akan kuberitahu kepadamu, dalam 1/4 jam ke depan, seluruh meridianmu akan hancur, dan kamu akan bermandikan dengan darah. Hahaha. Lin Fan pun di sini hanya terdiam tanpa ekspresi, mendengar ocehan dari Sang Kisan itu. Di sini, Lin Fan hanya menatap jarinya yang sedang mengeluarkan darah, akibat terkena tusukan dari jarum racun yang telah dipasang oleh Sang Kisan di cincin ruangnya. Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like,
subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.